Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadia Siva dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Toharoh menjadi 4 bagian, yaitu pengertian toharoh, dasar hukum toharoh, hakikat toharoh, fungsi toharoh. Pengertian toharoh secara harfiah. Toharoh adalah bersuci, mensucikan diri dari najis, pakaian, dan tempat dari segala jenis kotoran, najis dan hadas yang dapat membuat tidak sahnya ibadah sholat. Sebelum sholat, kita harus dalam keadaan suci dan bersih, karena orang yang melakukan ibadah itu menghadap Tuhan yang Maha Suci. Tata cara harus dilakukan seseorang saat ingin mensucikan diri atau toharoh, yaitu yang pertama, wudhu, kedua, mandi wajib, dan ketiga, tayamum. Kedua, ada dasar hukum toharoh. Toharoh hukumnya ialah wajib berdasarkan penjelasan firman Allah adalah surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhilah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kaki sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah muka dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan supaya kamu bersyukur. Yang ketiga, ada hakikat. Maka, toharoh adalah bersuci dan membersihkan. Di dalam KBBI, kata bersih memiliki beberapa makna. Yang pertama, bebas dari kotoran. Kedua, bening tidak keruh. Ketiga, tidak tercemar. Keempat, tidak bernoda. Dan kelima, tidak dicampur dengan unsur atau zat lain. Dalam terminologi Islam, toharoh ada 2 macam. Yang pertama, toharoh manawiyah, yang artinya bersuci rohani. Misalnya, membersihkan segala penyakit hati, yaitu iri, dengki, dan lainnya. Yang kedua, toharoh hisyah, yang artinya bersuci jasmani, atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis. Dan yang keempat, ada fungsi toharoh. Fungsi toharoh secara umum ialah pertama, mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat tidak diterima jika tidak disertai dengan bersuci. Yang ketiga, mensucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Yang keempat, sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. Yang kelima, untuk memelihara kesehatan jasmani. Keenam, membersihkan diri dari gangguan bibit penyakit dan zat-zat yang berbahaya lainnya yang merusak kesehatan tubuh, baik langsung maupun tidak. Yang ketujuh, meningkatkan kewibawaan dan harga diri seseorang sekaligus menghindari diri dari kehinaan. Fungsi toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Yang kedua, dengan bersih badan dan pakaiannya, seseorang tampak cerah dan enak dipandang. Ketiga, menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat, seseorang jaga kebersihan, maka ia menunjukkan cara hidup sehat dan disiplin. Sekian materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.